Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in radhiyallahu anhum wa radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Al-hamdal la berkata Abdullah bin Al-Hamdan di dalam kitabnya Risalatul Mu'awana masih di bab muraqabah, berusahalah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjumpaimu dalam larangannya, dan jangan sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjumpaimu dalam perintahnya. Kalau sudah tahu Allah melihat kita terus, Allah memandang kita terus, tidak pernah luput. Tidak pernah luput, sekejap mata pun tidak pernah. Sekejap mata pun Allah tidak pernah lepas melihat hamba-Nya. Ya Allah, ya Allah. Ilmunya Allah yang sangat tinggi. Maka dari itu orang yang sudah kenal sama Allah, kenal ya, sudah tahu bagaimana kebesaran Allah ini, bagaimana keagungannya. Mereka tidak butuh isyarat lagi yang menunjukkan adanya Allah, yang menunjukkan dekatnya Allah. Tidak butuh isyarat, tidak perlu dia bilang, oh karena aku melihat langit, oh ini ada langit, namanya ada Allah sekarang ini. Oh ini ada makhluknya kita lihat, namanya Allah ini ada sekarang dan dekat sama aku. Orang yang sudah kenal sama Allah tidak butuh itu lagi. Seperti Imam Fakhrul Razi, ketika orang berbondong bersalaman sama dia, ada seorang ibu bilang, siapa ini orang sampai kalian menghormatinya seperti raja, seperti orang yang hebat? Belum siapa? Kau tidak kenal dia siapa? Dia Imam Fakhrul Razi yang mengarang kitab 100 dalil yang menunjukkan adanya Allah, 100 isyarat yang menunjukkan adanya Allah. Ini nyambungnya sebesar ini kau yang ngasih tahu semuanya. Ya, sebelum pulang tadi, katakan sama Fakhrul Razi, katakan sama dia, sesungguhnya yang membutuhkan dalil adanya sesuatu dirinya sendiri. Kalau Allah tidak butuh petunjuk, Allah sang pencipta dunia segala raya ini semuanya, yang butuh petunjuk, butuh dalil adanya dia, adanya adalah si Fakhrul Razi. Siapa yang kenal sama Fakhrul Razi? Kalau dunia dan jagat raya semuanya kenal sama Allah. Allah ini perempuan sudah kenal sama Allah. Lah tanda orang yang kenal sama Allah, dia tidak butuh isyarat lagi, tidak butuh rambu-rambu lagi, tidak butuh petunjuk lagi untuk menunjukkan adanya Allah. Tapi orang yang belum dibilang, kalau sudah dibilang apa? Arif billah, orang yang kenal sama Allah. Ini tidak bisa sembarangan. Orang itu sudah tidak butuh petunjuk lagi. Jadi kalau sudah duduk begini saja menjembak langsung bersama Allah, langsung di kehadirat Allah, langsung Isra Mi'raj. Orang bilang bahasa mereka Mi'rajul arwah. Mi'rajul arwah, roh mereka yang terbang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isra Mi'raj juga bahasa sufi menyebutkannya Mi'raj. Apa yang Isra Mi'raj di sini adalah rohnya. Ada yang setiap hari manusia setiap saat bersama Allah ada. Ada yang 20 kali, ada yang 70 kali, karena dulu pertama kali kalau digabungkan semua sholat ini 70 kan, digabungkan dengan apa? Dengan hitungan Qobliyah Ba'diyah. Qobliyah maghribnya berapa, Ba'diyah maghrib berapa? Karena sebenarnya perintah Allah pertama kali kita disuruh sholat 70. Ada sebagian wali-wali Allah mengatakan, aku setiap hari 70 kali Mi'raj. Mi'raj maksudnya apa? Mi'rajul arwah, mi'rajnya ruh kita ini adalah sholat. Nah kalau dihitung dengan sholat Qobliyah Ba'diyah, kita ini sholat setiap hari 70 rakaat. 70 rakaat. Qobliyah subuh 2 rakaat, subuh.
Qobliyah asar 4 rakaat, qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat, 8, zuhurnya juga dihitung. Semuanya itu qobliyah, ba'diyah, maghrib, isya, semuanya kalau digabungkan jadi 70. Itu beda ya. Intinya 70. Itulah ada wali-wali bilang kami setiap hari mi'raj 70 kali. Ada yang bilang begitu. Semuanya ketika kita berpikir bahasa sufi begitu. Karena mereka tidak mau dikotori dengan bahasa-bahasa dunia. Bahasa mereka barokah. Bahasa mereka ceritanya nur, ada cahaya. Bukan cahaya lampu, ilmu itu cahaya. Orang-orang banyak menghayal, oh cahaya ini, oh namanya bubuhannya ini pembohong semua. Cahaya mana? Beda kadang tidak tahu bahasa-bahasa orang sufi. Jika mereka duduk di sini ada rasa dekat sama Allah. Wah ini ada cahaya yang ada. Maksudnya berkhusyuan. Ada sesuatu. Karena tidak bisa digambarkan rasa berbentuk bau. Supaya rasa ini lebih dalam lagi, dibuat bahasa yang dalam. Supaya tidak bisa dibatasi dinding untuk kita menembus tirai-tirai yang menutup kita untuk dekat sama Allah. Nah orang yang udah dekat sama Allah tidak pakai isyarat lagi dia. Tidak ada lagi bahasa. Bahkan kata-kata pun sudah habis. Tidak bisa dibahasakan lagi dengan dekatnya mereka dengan Allah. Jadi ini dengan menjemah. Ada yang dengan menekan lidahnya saja. Menikmati bersama Allah. Tak butuh isyarat lagi, tidak ada isyarat sudah. Tidak ada rambu-rambu lagi. Allah yang menunjukkan ini hambaku, bukan makhluk yang menunjuk. Itu orang yang sudah kenal sama Allah. Nyaman badan kamu sudah dekat sama Allah. Seorang bilang setelah aku ingat dan dekat kenal sama Allah, tidak ada yang tidak aku kenal. Semuanya aku tahu. Jadi dapat ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu Sayyidina Syihabuddin, kalau sudah ada datang tamu, Syekh Muhammad Al-Khatib dia bawa tamunya. Setiap datang, engkau datang ke sini dengan niat ini dan tujuan ini. Benar ya Syekh. Kau datang ke sini dengan ini dan ini. Biasanya dari mana kau tahu? Orang wali-wali Allah kasih ilmu mereka. Melihat kejadian ini seperti gambar begitu. Tak bisa kita sebut lagi bagaimana. Kejadian dunia dan seisinya hanya Allah. Ulaika kutibat ladina fi qulubihimul iman. Mereka orang-orang yang Allah SWT tulis di hatinya iman. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Jadi maka dari itu berusahalah, kata Imam Haddad, berusaha berjuang. Kita berjuang urusan dunia ini yang sementara kita bisa. Kita harus berjuang benar-benar yang tidak ada lagi sebab kehidupan ini. Kita bisa lihat kalau kita sudah tahu benar-benar. Orang yang tahu yang tadi, yang tidak butuh isyarat lagi, kenapa dia tidak butuh lagi dengan makhluk-makhluk ini untuk dekat sama Allah? Kenapa dia tidak butuh petunjuk lagi sudah dekat sama Allah, kenal sama Allah, kesempurnaan Allah yang menyeluruh, yang meliputi jagat raya ini, yang semuanya muncul dan nyata ini dimunculkan oleh Allah, dinyatakan oleh Allah dengan kesucian zat sifatnya Allah. Semuanya kembali kepada Allah, semuanya bernaung dengan Allah, semuanya diadakan Allah, semuanya bergantung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah, tidak ada lagi Allah lah. Mereka melihat dunia dan isi dunia ini hanya kepalsuan saja. Ini barang palsu. Tidak tertarik mereka. Sehingga ketidaktertarikan tersebut dan kepalsuan yang mereka ketahui tidak menjadikan mereka melihat dunia ini apa-apa. Yang mereka melihat di dunia dan jagat raya Allah.
Seperti Laila, dia melihat dinding pun dibilang Laila. Dinding aja dibilang Laila. Ada lagi yang lain dibilang Laila aja. Dia cinta sama Laila, dia kenal sama ini baru cinta sama Laila. Bagaimana orang yang tahu dan melihat kemuliaan Allah pasti cinta sama Allah. Ada lagi yang kita bilang Allah, Allah semuanya Allah, Allah. Kenapa kan kita lihat palsu semuanya? Nah, orang yang sudah melihat dunia ini palsu, ketika mendapatkan ujian, mendapatkan apapun, biasa saja. Dia tahu ini mainan. Udah ada ilmu hakikat, hakikat sudah di sini. Allah sudah di sini. Jadi lihat dunia ini, ya inilah dunia. Paling begitu aja, inilah dunia. Ya jalani saja hidup ini yang sementara, yang mainan ini. Allah sudah bilang innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Sesungguhnya kehidupan dunia ini cuma permainan saja. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka dari itu Allah hadad bilang, berusahalah kalian hidup di dunia ini sudah. Jangan melihat dunia ini besar, kalian harus berusaha untuk mengabdi kepada Allah. Allah saja. Tidak ada lagi urusan sama siapa lagi urusan. Yang lain ini barang yang palsu, barang yang mainan saja, bukan untuk dijadikan tujuan. Ini ujian hidup kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu berusaha, sudah sabar, berusaha yang paling bagus ini. Berusahalah, berjuang untuk mengabdikan diri kepada Allah, menyembah Allah. Bersabar, bertawakal, berserah diri sama Allah. Cintanya sama Allah, jangan cinta sama dunia. Cukup lama kita tidak sadarkan diri. Kita seperti orang mabuk tanpa kita sadari. Sekarang harus bangun, bangkit, melihat Allah nyata, benar-benar nyata di dalam hidup ini. Ibadah kita, ibadah sesuatu dengan zat yang nyata. Kalau ditanya orang, kalau sudah yakin sama Allah, sudah. Dia tahu yang dia sembah Allah. Di mana Allah? Allah bersama dia. Dia tahu benar. Tidak ada lagi ragu-ragu ngomong. Tapi kalau orang itu di mana Allah? Di mana ya Allah ya? Allah yang baikkan dulu. Berapa tahun ini menyembah, tidak tahu di mana Tuhanmu, tidak tahu. Kalau kita ini mau nyembah, kita ini bertuhan, harus kita pastikan dulu di mana. Orang yang sudah yakinnya benar, imannya benar, dia langsung pastikan Allah lebih dekat dari diriku sendiri ini. Ampun aku kalau aku memandangnya, meninggal aku bisa. Dia tahu benar dia tidak ada arti. Dia adalah yang palsu saja. Allah kalau dia muncul kan bisa mati kita. Kalau kita bisa bikin ya Allah tunjukkan hakikatnya kepada diri kita, mati. Musa ada pingsan. Itulah Sayyidina Abu Bakar Siddiq bilang apa? La ya'rifullah illallah. Abu Bakar Siddiq orang yang dekat sama Allah. Lidahnya terus nyebut nama Allah. Saking dekatnya sama Allah. Kalau sudah masuk kamar mandi, letakkan batu di bibir. Takut berzikir di dalam kamar mandi. Menjerit beliau, La ya'rifullah illallah. Tak ada yang kenal Allah kecuali Allah. Tak ada yang kenal Allah kecuali Allah. Orang ini sudah memastikan dia tahu di mana Allah yang dia sembah. Saking sempurnanya Allah, dia tidak sanggup lagi untuk menyifatkan kebesaran Allah. Hingga dia mengetahui bahwa dirinya lemah. Orang kalau sudah kenal sama Allah, langsung mengatakan aku ini lemah sudah. Tidak sanggup aku. Bukan karena kekurangan Allah, akan tetapi karena kehebatan, kekuatan, sempurnanya Allah. Tidak bisa ngomong lagi. Tidak ada yang kenal Allah kecuali Allah. Allah ini kita pastikan kalau sudah sholat, jangan lagi ke tempat lain. Kita tahu tempatnya Allah sangat dekat sama kita. Bahkan lebih dekat dari kita sendiri. Apapun yang kita lakukan langsung mi'raj, kita langsung Isra Mi'raj pada detik itu juga. Langsung nyambung sama Allah yang sangat dekat, lebih dekat dari kita sendiri. Kalau sholat, Allahu Akbar, jangan ngelamun lagi sholat. Bukan Allah ini tidak ada, kita tidak tahu di mana dia. Allah ini dekat sudah sama kita, dekat sama engkau. Suara yang didengarkan sekarang ini, pandangan matamu, telingamu, semuanya itu dari dia dan dia dekat dengan kita.
lebih dekat dari suara yang kita dengar, lebih dekat dari gemercik hati yang ada di hati kita sendiri. Allah memandang kita, mengawasi kita semuanya. La ilaha illallah. Berusahalah, kata Allah, berusaha. Jangan sampai tidak berusaha. Dan qala radhiyallahu anhu, sembahlah Allah subhanahu wa ta'ala seakan-akan engkau melihatnya, seakan-akan engkau melihatnya. Bagaimana kita bisa mengetahui seakan-akan Allah kita melihatnya? Kalau kita sudah belajar, sekarang kita sudah tahu Allah punya tempat. Tidak bisa tempat, tidak bisa mengukur Allah. Yang aku tahu, Allah dekat sama kita, lebih dekat dari diri kita sendiri. Lebih dekat dari diri kita sendiri. Allah tidak butuh dengan tempat. Mau tahu tempatnya Allah, sesungguhnya Allah tidak membutuhkan tempat. Yang kita tahu dia lebih dekat dari diri kita sendiri. Sembahlah Allah. Mulai detik ini benar-benar menyembah Allah. Salat langsung nyambung sama Allah. Kalau hati kita aja belum nyambung sama Allah, bagaimana? Sembahlah Allah seakan-akan engkau melihatnya, kata Habib Abdullah. Karena jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yang melihatmu. Antara dua, merasa dilihat atau merasa melihat. Kedudukan yang tinggi ini yang bisa merasa melihat. Ini dua-dua pemberian dari Allah. Ilmunya insya Allah sudah cukup kita ketahui, tapi kita harus minta, ya Allah, berikanlah kekuatan merasa dilihat olehmu atau merasa melihatmu, ya Allah. Kapan saja kau dapati dirimu malas beribadah kepadanya atau condong bermaksiat, maka ingatkanlah hatimu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mendengarmu, melihatmu, dan mengetahui rahasiamu serta isi hatimu. Jika hal ini tidak bermanfaat baginya karena ia kurang mengenal keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, maka ingatkanlah ia tentang dua malaikat mulia yang mengikuti kemanapun engkau berada, serta senantiasa menulis kebaikan dan keburukan yang ada padamu. Kalau kau tidak yakin bahwa ada Allah, tak bermanfaat, masih belum. Kau harus ingat di sebelah kanan kirimu ada makhluk lebih hebat dari jin. Dua makhluk ini menulis tulisan semuanya. Tulisan maksiatmu ditulis sama dia. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan seorang yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Ingat, ada yang mengawasimu. Kalau kau belum tahu Allah mengawasimu dan dekat, kau harus sadar juga bukan cuma Allah, ada dua malaikat, makhluk yang besar, yang dahsyat. Kau bisa takut, di rumahnya ada jin, takut ngomong, ketakutan. Di rumahnya ada setan. Kau usah mikir itu. Di sebelah dirimu ini ada dua malaikat. Apapun yang kau berbuat, engkau jangan sangka tidak ada yang mengetahuinya. Ada yang menulisnya. Malaikat raqibun atid. Apabila ia masih saja tidak tersentuh, kalau orang masih tidak mau beribadah, masih tidak mau meninggalkan maksiat, masih tidak mau taat sama Allah, tidur masih tidur terus, beribadah tidak mau, berzikir masih tidak mau, bermaksiat, melihat handphonenya dan lain-lainnya, na'udzubillah, maka ingatkanlah lagi ia tentang dekatnya kematian. Ingat, mati ini sudah dekat. Jangan kita sia-siakan mata kita, telinga kita, waktu kita untuk sesuatu yang tidak manfaat. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kematian adalah perkara yang gaib.
yang paling dekat masa penantiannya. Ingatkanlah kepadanya bahwa datangnya kematian itu secara tiba-tiba dan kapan saja kematian itu akan tiba. Jika kematian menjemput dalam keadaan yang tidak diridhoi Allah, datang kematian dia dalam keadaan maksiat atau memegang handphone dan lain-lainnya, pikirannya lagi cinta sama dunia, lagi pengen beli barang ini, barang itu, otaknya naudzubillah bukan mencari ridho Allah, maka ia akan merugi yang tiada batasnya. Rugi manusia hidup dalam keadaan menghayal. Hidupnya menghayal terus dalam keadaan menghayal, pengen ini. Dicabut dalam keadaan menghayal, bukan berzikrullah. Sudah syukurin yang ada di depan saja yang kita pikirkan. Yang nanti kayaknya aja kita mikirkannya. Yang penting sekarang pagi belajar, wiridan, siang nanti ada wiridannya lagi. Malam ada baca wirid, sebelum tidur baca wirid, ketika jalan ada wirid kita jalan. Oh, kalau aku ngelamun daripada aku ngelamun lebih baik baca salawat itu lah. Baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 360 kali. Oh, terbuka hatinya nanti orang yang baca la ilaha illallah. Aku baca, oh masa kita hidup begitu? Inilah hidup untuk beribadah memang. Kalau kita sudah tahu tujuan hidup, orang yang tujuannya mau cari duit, itu kita lihat buka toko dari pagi, siang, sore, malam 24 jam buka. Senang mereka itu, oh ketawa-ketawa, dinikmatinya sambil cari duit. Apabila zaman ini masih tidak bermanfaat, tak mau mikir mati juga. Padahal udah dilihat tiap hari orang meninggal, tak pernah dia mikir mati. Menganggap dia hidup terus di dunia, la ilaha illallah. Tak bermanfaat juga, diingetin mati tak bermanfaat, diingetin bahwa Allah melihatnya. Malaikat ada di sebelahnya, kematian akan mendatangimu. Hei, bangunlah. Maka ingatkanlah, ia akan janji Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang mentaatinya dengan memperoleh pahala besar, serta juga akan ancaman siksaan Allah yang pedih bagi orang-orang yang menentangnya. Katakan kepadanya, wahai jiwa, sungguh tidak akan ada teguran setelah kematian, dan setelah dunia ini tidak akan ada tempat lain kecuali surga atau neraka. Ingat, tidak ada lagi nasihat sudah. Nasihat paling puncak tinggi, ingat kau bakal mati. Dan ingat, tidak ada tempat, tidak ada lagi tempatnya antara surga atau neraka. Mau tinggal di mana sudah. Ini dunia cuma untuk hidup itu. Oh, zaman nanti kalau sudah akhirat di situ, masa kita cinta akhirat terus? Dunia ini tak mau benar, cinta dunia ini dilupakan. Sudah cinta benar sama dunia, sudah menganggap dunia segala-galanya. Padahal hidup kita jadi tanggung Allah bukan karena kita hebat atau pintar. Balak bisa sebentar saja akan habis harta kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, kau bisa pilih sendiri untuk dirimu, tidak kita pilih diri sendiri kita. Ini hidup panjang, mau pilih sekarang waktunya memilih. Sekarang ini, kalau sudah meninggal, tidak ada lagi puncak nasihat kau pikirkan mati. Kalau tidak mau mikir mati, tidak mikir tempat kita di mana mau kita tinggal dari sekarang ini di dunia. Bersabar, bersedekah, melakukan kebaikan, beramal baik, membuat sesuatu yang baik-baik. Udah ada yang hilang, harta kita tidak ada yang hilang. Yang kita lakukan untuk kebaikan, bersedekah, ajak orang makan, orang fakir miskin, orang yang susah, tidak ada yang hilang itu. Abadi, tidak ada yang hilang. Yang kena tipu kalau kita buat main-main duit kita. Ada niat kebaikan ibadah apa? Dari waktu kita tidak buat ibadah, sholat, zikir dan lain-lain. Inilah orang yang kena tipu sama hidup dan belum dapatkan ke jalan keberuntungan yang besar yang Allah bagikan kepada hamba-hambanya. Kau bisa pilih sendiri untuk dirimu sekarang ini, terserah. Kalau mau cinta sama dunia terus saja cintain aja. Namanya milih neraka kita. Apakah itu ketaatan yang akan berakhir dengan keberuntungan? Nah, kalau kau taat, akhirnya keberuntungan. Tidak punya rumah, tidak apa-apa. Uang tidak banyak, tidak apa-apa. Tidak punya mobil banyak, nah ini dunia.
Barang palsu semuanya. Orang sudah mabuk sama Allah. Kita masih di dunia terus. Al-qawm berwasalu ila hadrati rabbihim. Orang setiap hari udah dekat sama Allah, dekat sama Allah, dekat sama Allah. Ini banyak manusia, miliaran manusia lupa sama Allah, lupa sama Allah, lupa sama Nabi Muhammad, lupa. Bahkan di sholat pun melamun, lupa sama Allah, jadi tempat lamunan aja. Kenapa? Karena tadi ideologinya tidak ada, ilmunya tidak ada, tidak belajar, tidak berguru, tidak mencari benar siapa, apa yang harus dilakukan, tidak meminta hidayah sama Allah, tidak minta petunjuk sama Allah. Yang dia lihat terus dunia, dia berharap mudah-mudahan dengan dekat sama Allah banyak duit, bilang dekat sama Allah bisa senang, senang terus yang dipikirin. Bukan kita tidak senang ya, Allah lah kesenangan kita, Allah kesenangan kita, itu yang benar hidup. Nabi Muhammad adalah kesenangan kita. Udah bisa, nanti minta sama Allah, nanti ngerti kita. Oh pasal ya Allah lebih nyaman daripada senang dunia, lebih nyaman daripada cinta sama dunia. Kalau kita sudah mengerti, minta petunjuk terus sama Allah. Jadi beribadahlah mencari ridho Allah dulu. Dimulai dari niat yang baik dan merasa dilihat Allah, merasakan dekatnya sama Allah. Tidak melakukan ibadat kecuali langsung nyambung sama Allahnya. Orang-orang yang sudah mempersiapkan dirinya di dunia ini, sudah meniatkan hidup ini untuk taat, maka keberuntunganlah berakhir dengan keberuntungan. Sudah itu jawaban hidupmu. Mau tahu jawabannya? Kalau kau taat, namanya akhirnya untung. Keridhaan kekal dalam surga dan memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mulia lagi maha pemberi. Hari ini kita bisa berbuat baik, namanya hari ini untung. Hari ini sudah punya niat, sudah mengerti, sudah paham, sudah menjadikan hidup kita di dunia ini aku sudah hidup ini, bukan mau mikir-mikir dunia yang bakal tinggal ini aja. Ini mainan semuanya, ini barang palsu semuanya. Kita tahu benar, kita sudah tidak terpengaruh pengaruh dunia, tidak ada pengaruh Allah yang ada. Kalau orang sudah pengaruh Allah menyebut nama Allah terus. Kalau sudah ada nama Allah cerita tentang Allah terus, senang dia. Kalau sudah Allah melihat dunia ini palsu, sudah jadi dia jadikan hidup di ketaatan. Tidak pusing sama tidak pusing, sudah apa dunia ini. Kita jalani saja dunia ini waktu. Yang kita pikirkan, yang kita ingin cari adalah ridhonya Allah. Sudah ada yang kita cari sekarang ini, barang berharga benar. Banyak jutaan manusia tidak tahu dengan ini. Kalau sudah sampai di jalan itu, namanya keberuntungan sudah menunggu kita. Keridhaan Allah, kita akan bertemu Allah. Ataukah itu maksiatan? Kalau kita memilih maksiat, milih lupa. Maksiat itu kan mabuk aja, lupa sama Allah itu maksiat. Cinta sama dunia, maksiat besar itu. Mabuk sama dunia itu maksiat besar, dosa itu. Lupanya, tidak ada yang paling disesalkan oleh penduduk surga kecuali ketika mereka duduk sama orang atau di satu tempat dan mereka tidak ingat sama Allah. Itu paling disesalkan. Bertemu kita, tidak ada kisah Allah, kisahnya dunia aja. Itu yang paling besar. Allah kenapa dulu hidup ingatnya sama dunia, lupa sama Allah dan Rasulnya. Maka orang yang maksiat ini akan ujungnya dengan kehinaan, kemurkaan Allah, kesialan hidupnya. Sudah tidak ada lagi. Celaka kita kalau kita hidup dengan lupa sama Allah dan terpenjara di antara tingkatan neraka. Obatilah, dibilang Allah bilang, wahai pembaca buku ini, obatilah dirimu dengan peringatan ini. Kala ia malas melaksanakan ibadah atau ia condong pada kemaksiatan, karena sesungguhnya hal ini termasuk obat paling bermanfaat untuk berbagai macam penyakit hati. Obati dengan itu, rasa dilihat Allah.
mempunyai niat yang baik dalam hidup. Dilihat oleh malaikat, ingat mati dan akhirat. Supaya kita jauh dan bersemangat, tak malas-malas lagi beribadah. Obati, harus diobati. Ini penyakit yang harus diobati. Selanjutnya, jika timbul dalam hatimu saat engkau merasa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melihatmu, maka rasa malu kepadanya lah yang dapat mencegahmu untuk bermaksiat kepadanya. Nah, kalau sudah merasakan dilihat Allah, mau bermaksiat, mau tidak melakukan taat, mau tidak bangun subuh, mau tidak sholat, ingat Allah melihatku, ya Allah, malu saya. Dan mendorongmu untuk lebih giat beribadah. Jika sudah demikian, maka engkau memiliki sedikit dari hakikat muraqabah. Kalau sudah merasa begitu, kita bisa mendapatkan kedudukan sedikit dari kedudukan muraqabah, merasa dilihat oleh Allah. Ini kedudukan orang soleh. Ya. Kedudukan orang yang dekat sama Allah itu dia merasa dilihat Allah terus. Kalau belum merasa dilihat Allah, namanya belum dekat, engkau jauh engkau sama Allah. Kalau tidak pernah merasa dilihat sama Allah, alhamdulillah. Ketahuilah bahwa muraqabah termasuk kedudukan tertinggi dan paling mulia. Itulah kedudukan ihsan yang disebutkan dalam sabda Nabi Muhammad SAW, al-ihsan anta'ulullah ka'annaka tarafa innam takun tarafa innahu yarak. Artinya ihsan adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Setiap mukmin mempercayai, dia harus percaya. Seorang mukmin, engkau percaya sama Allah, harus mempercayai ini, bahwa tiada sesuatu pun yang tersembunyi darinya. Orang kalau sudah kenal sama Allah, percaya sama Allah, tahu tidak ada yang bisa dirahasiakan di hadapan Allah. Baik itu di langit maupun di bumi, ia menyadari bahwa Allah selalu menyertainya dimanapun ia berada. Tiada sedikit pun dari tingkah lakunya yang tersembunyi darinya. Tetapi yang terpenting dalam hal ini adalah berperasaan langgeng bersamanya. Dan jikalau sudah demikian, maka ia akan memperoleh hasilnya. Wallahu a'lam dapat hasil. Kalau sudah percaya, oh aku sholat, namanya ada yang kutuju, siapa Allah? Di mana Allah? Masa aku tidak tahu di mana dia? Dia ada dekat bersamaku, ada Allah, Allah Akbar. Nyambung sama Allah, harus nyambung. Apa yang memutuskan kita ini? Banyak cinta dunia ini, banyak cerita dunia, banyak mikir dunia berlebih-lebihan. Terlalu boleh, bagus saja cerita, tapi jangan berlebih-lebihan, benar sampai lupa sama Allah. Harus kita tahu dekat benar Allah ini. Kita sudah pastikan menyembah Dia. Harus kita tahu di mana ini. Tidak ada bahasa di mana untuk Tuhanku Allah. Allah bersamaku, dekat, melihatku, memandangku. Ya Allah, Allah. Pas Allah nyambung doa langsung nyambung, tidak jauh-jauh. Tak mikirnya atas langit, pinggir sana, langsung nyambung di hatinya. Ka'bah sudah di hatinya, Madinah dalam hatinya, tidak jauh-jauh lagi. Allah Akbar. Dengan namamu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Aku ngomong tidak usah ngelamun kemana-mana. Untuk apa ngelamun ya? Untuk apa memikirkan yang lain-lain selain Allah? Iyalah yang lain ini palsu. Tidak butuh isyarat lagi kita ya. Kita harus dekat sama Dia. Jadi mengerti benar dekatnya hubungan kita sama Allah. Belum bisa tadi baca zikir la ilaha illallah 12 kali atau 120, itu mendekatkan. Tambah lagi kalau mau itu kalau siang-siang 360 kali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terbuka hati kita bisa memandang Allah. Ini yang dicari orang yang beribadah. Bukan mau cari duit. Ya, duit itu sudah urusan berapa, sudah ditulis Allah semuanya. Siapa tidak senang? Kita mau semuanya rezeki. Siapa tidak mau senang?
Tapi ini masalah sudah memang Allah, baru kita beriman sudah kita tahu rezeki kita tidak akan berkurang, sudah tahu. Jadi urusan rezeki ini memang sudah kita paham benar sudah. Urusan jodoh kita paham benar, tidak akan bisa tertukar, sudah tahu gitu sudah. Berikhtiar, sudah tahu kita berikhtiar itu begini batasnya ikhtiar. Tidak bisa lebih-lebih juga. Mau berikhtiar di atas 24 jam, tidak bisa, sudah ada waktu hidup ini, waktu hidup 24, tidak mungkin ada 26. Udah kita tunggu aja 24 jam ini berputar, tidak bisa kita juga paksakan diri. Jadi hidup ini begitu saja berputar, tidak bisa kita paksakan. Nah, yang sekarang kita harus berjuangkan benar supaya bisa mengerti semuanya dengan waktu, mengerti dengan ini, mengerti dengan harta, mengerti dengan hidup sendiri, mengerti. Kita dekat sama Allah. Jadi tahu kedudukannya di mana, ada kursinya semuanya. Tapi porsi yang lain ini kecil. Kalau kita melihat Allah lebih besar, sang segala-galanya ya. Dunia di jagat raya dia yang punya semuanya, urusan ini karena Allah. Bukan nyuruh kita berlomba-lomba jadi orang kaya hidup di dunia ini. Jangan aja. Orang kalau sudah tidak cinta sama dunia, tidak ada beban hidup ini. Kehidupan kecil ini, yang ada beban kalau tidak masuk surga itu beban bagi dia. Gimana ini ya? Harta surga aja mahal benar. Sapu tangannya aja dunia nggak bisa beli. Memang tempat nikmat benar, sudah Allah sudah sediakan ini nih. Kalau mau tinggal di sini Allah bilang. Kalau mau senang di sini. Kalau mau pengen menyelamatkan keluarga di sini tempatnya. Kalau dunia mainan Allah bilang. Ada yang kena tipu aja, banyak yang sudah meninggal. Nah, tidak ngerti dengan urusan dekat sama Allah. Yang dia mau tahu nyaman kalau bisa mewariskan apa? Harta. Kalau sudah bisa beli harta, ini selama namanya sukses dan nyaman hidup kita. Tidak tahu dengan Allah, tidak tahu, tidak pernah dia dekat sama Allah, dirinya, anaknya, keluarganya. Padahal inilah yang paling penting. Na'udzubillah, jangan sampai kita gitu. InsyaAllah ya, kita selamatkan keluarga, tinggalkan surga semuanya, beri kunci surga semuanya. InsyaAllah Allah selamatkan kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim.